Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafana wa hadana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Ibadur Rahman dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas tafsir dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-26 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Dan mereka berkata, kapan kira-kira datangnya ancaman itu jika kamu memang orang benar? Katakan ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku hanya seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka ketika mereka orang-orang kafir melihat azab pada hari kiamat telah mendekati mereka, wajah-wajah orang-orang kafir pun berubah menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian minta. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberikan rahmat kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam sorga, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih itu? Katakanlah, Dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa lagi yang akan memberi air yang mengalir untuk kalian? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bahwa pada ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kapan terjadi hari kiamat. Karena orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir Mekah di zaman Rasul,
apabila diingatkan kepada mereka bahwa akan ada hari yang akan menghabisi semua makhluk yang namanya hidup, alias kiamat datang, maka mereka orang-orang kafir selalu menolak dan mereka tidak yakin bahwa akan terjadi kiamat yang dijanjikan Nabi SAW kepada mereka. Karena orang-orang kafir mengingkari tidak mungkin terjadi kiamat, apalagi ada kehidupan setelah kematian. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Rasul, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kira-kira kapan datangnya ancaman itu wahai Muhammad, jika engkau orang-orang yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya kepada Rasul. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku ini hanya memberikan peringatan yang menjelaskan saja. Dari sini kita tahu bahwa kiamat itu pasti terjadi. Soal kapan kiamat itu terjadi, wallahu a'lam. Tapi seorang muslim harus yakin bahwa kiamat akan terjadi dan pasti terjadi. Karena pertanyaan kiamat kapan terjadi itu bukan pertanyaan yang ditanyakan dari zaman Nabi SAW saja. Dari sebelumnya juga umat-umat para nabi sudah bertanya kepada nabi mereka soal kapan kiamat. Di mana kaum Nuh datang kepada rasulnya Nuh alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Nuh, kapan kiamat? Kemudian kaumnya Ibrahim, mereka datang kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kapan kiamat? Kemudian kaumnya Syuaib datang kepada nabi mereka Syuaib dan mengatakan, ya Syuaib, kapan kira-kira kiamat? Semua para nabi ditanya soal kapan kiamat. Termasuk Nabi SAW pun disibukkan dengan pertanyaan ini. Sampai ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kira-kira kapan ya terjadi kiamat itu? Nabi SAW kayaknya tidak suka dengan soalan itu. Maka Rasul memalingkan wajahnya. Kemudian orang ini bertanya lagi dan mengatakan, ya Muhammad, mata sa'ah, kira-kira kapan terjadi kiamat? Rasul pun tidak suka dan memalingkan kembali wajahnya sampai 3 kali. Baru Rasul SAW merespon dan mengatakan, manis sa'il, siapa tadi yang tanya? Kemudian orang ini bangkit dan mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah anda tadi bertanya kapan kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, betul wahai Rasul. Maka Nabi SAW membalik pertanyaannya dan mengatakan, wa ma a'dadta laha. Dari tadi kau tanya kapan kiamat, kira-kira kalau memang terjadi kiamat, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Apa yang kau siapkan? Apakah bertanya soal kiamat itu untuk melihat bagaimana gunung dihancurkan, bagaimana planet ditabrak-tabrakan, bagaimana air lautan diluapkan, bagaimana bumi digempakan, bagaimana gedung-gedung dihancurkan? Apa untuk itu engkau bertanya soal kiamat, untuk melihat kehancuran alam semesta? Maka Rasul membalik pertanyaan, kalau memang engkau sudah siap dengan menghadapi hari kiamat, kira-kira apa yang kau siapkan? Maka orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun wahai Rasul, walakinni uhibbullaha war Rasul, tapi aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai.
engkau akan bersama idolamu. Dari riwayat ini kita tahu bahwa kalau Nabi SAW saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat, karena Rasul tidak pernah menjawab kapan terjadi kiamat. Bahkan dalam hadis yang panjang sekali yang dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis itu dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril datang ke majlis Nabi SAW, kemudian bertanya soal Islam, Rasul jawab. Kemudian bertanya soal iman, Rasul pun menjawab. Ketika dia bertanya soal ihsan, Rasul pun menjawab. Tapi ketika dia bertanya soal kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Rasul justru membalikkan pengetahuannya kepada orang yang bertanya dan mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Artinya aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan kiamat. Karena memang kiamat itu adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka orang-orang itu datang kepadamu wahai Muhammad bertanya soal kapan kiamat, bilakah terjadinya. Maka Allah katakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu kedatangannya. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika dia memberikan catatan kepada surah Luqman ayat 34, di mana Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat, tentang turunnya hujan, dan tentang apa yang terjadi dalam rahim seorang ibu. Beliau mengatakan, maksudnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5 perkara. Kata beliau, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan soal kapan terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Di sisi Allah pun kapan turunnya hujan. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan tidak ada tahu peristiwa dan kejadian di rahim-rahim seorang wanita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak tahu seseorang kira-kira apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahkan jiwa tidak tahu di mana dia akan mati. 5 perkara ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kiamat, kapan turun hujan, apa yang ada dalam rahim, termasuk apa kejadian yang akan berlaku esok, termasuk di mana kita akan mati. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya seseorang kemudian meramal tentang sebuah peristiwa besar bahwa akan terjadi kiamat, saya pastikan ramalannya meleset 100%, bahkan 1000%. Kan sudah banyak orang-orang yang meramal kapan kiamat. Dari para dukun paranormal yang dulu mereka mengatakan bahwa akan terjadi kiamat tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sudah lewat pun hari, bulan, dan tahun itu pun tak ada kiamat-kiamat. Karena memang pengetahuannya bukan di sisi mereka, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah heboh juga di negeri kita. Ingat ketika Ramadan tahun kemarin-kemarin, bahwa akan terjadi dukhan, asap tebal yang merupakan tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Katanya langit akan gelap, kemudian duhon asap akan menyebar di mana-mana,
rupanya sudah lewat tanggal 15 Ramadan, dukhan itu pula tak ada. Sampai ada orang awam datang kepada saya, semalam tanggal 15 Ramadan Ustaz, istri saya melarang saya tidur katanya. Kenapa tak tidur? Takut kiamat katanya, karena sudah tersebar beritanya di medsos. Terpaksalah saya, ngantuk-ngantuk pun tak tidur katanya. Emang bapak percaya? Istri saya yang percaya katanya. Setelah lewat tanggal 15 baru dia sadar ternyata itu berita hoax. Bahkan yang memfatwakan tidak tanggung jawab. Harusnya kan dia tanggung jawab, karena dia yang pegang kiamat masalahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada kita bahwa pengetahuan soal kiamat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Allah rahasiakan waktunya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan tanggalnya? Kenapa Allah rahasiakan bulannya? Kenapa Allah rahasiakan tahunnya? Kenapa pula Allah hanya menyebutkan harinya saja, hari Jumat? Dengan kata lain, bahwa kiamat tidak ada yang tahu dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik rahasia itu? Sebagian para ulama mengatakan di antara hikmah rahasia kenapa Allah tidak menyebutkan kapan waktunya. Kata ulama, ammal hikmatu min ikhfa'illahi ta'ala al-ghaiba an ammatin nasi fahiya dhatu awjuh iddati minha. Adapun hikmah kenapa Allah menyembunyikan perkara gaib semacam kiamat ini, memang ada beberapa perkara. Kata ulama, pertama, tahqiqu ikhtisasillahi bil ghaibi, bahwa ini menunjukkan pengetahuan yang gaib itu memang hanya kekhususan Allah. Tidak ada selain daripada Allah tahu yang gaib. Tidak manusianya, tidak jinnya, bahkan tidak malaikatnya. Karena ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya soal perbuatan Allah, kalian yang akan ditanya. Ini kekhususan Allah. Kemudian yang kedua, disembunyikannya kenapa hari kiamat tidak diberitahu kepada kita? Sebagai bahan al-imtihan wal ibtilah. Karena Allah hendak menguji kita. Allah hendak menguji hamba-hambanya. Sebab kalau seandainya mereka mengetahui kapan terjadinya kiamat, tentu mereka akan malas untuk berusaha, bahkan untuk beramal. Karena sudah tahu tanggalnya, bulannya, tahunnya. Umpamanya ada pengetahuan bahwa kiamat akan terjadi di tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Umpamanya, ya kan? Tentu kan kita sudah tahu tuh. Kalau gitu nggak sholat dulu lah. Kalau gitu saya maksiat dulu. Nanti 1 bulan mau kiamat baru saya tobat. Bisa saja kan? Karena sudah tahu masalahnya, tanggal kiamatnya, bulan kiamatnya, tahunnya, sehingga dia bisa bersenang-senang dulu, bermalas-malas dulu. Tapi kalau kiamat itu dirahasiakan, bisa saja datangnya cepat, bisa saja datangnya lambat, bisa saja sekonyong-konyong, sehingga kita tidak bisa malas-malas. Tentu kita akan persiapan kepada sesuatu yang dirahasiakan Allah, supaya ketika datang kiamat itu kita tidak dalam rangka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kiamat disembunyikan? Dalam rangka imtihan wal ikhtibar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, tidak memberitahu kapan kiamat kepada kita, liyuhawwin alaina fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi wal munkarat,
untuk memudahkan kepada kita melakukan perbuatan-perbuatan taat dan berusaha menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab tadi saya katakan kalau seandainya diketahui kapan terjadinya kiamat, maka orang pun akan malas melakukan ketaatan dan cenderung melakukan kemaksiatan, karena dia sudah tahu batas waktunya. Wah, 2 bulan lagi kiamat, baru saya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah diantara kenapa kemudian hikmah dirahasiakan kiamat itu secara global agar kita persiapan. Dan tidak ada persiapan terbaik kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian, tapi sebaik-baik bekal dalam kehidupan kalian bukan rumah, bukan tanah, bukan uang, tapi takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu soal terjadinya kiamat, dan hanya Allah lah yang tahu kapan kiamat, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan kiamat itu sekonyong-konyong datang. Tidak. Allah itu penuh dengan rahmat, kasih sayang dengan hambanya, supaya hamba itu ancang-ancang, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanda-tandanya yang sudah sering saya jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada 2 macam. Ada tanda-tanda kiamat kecil, maknanya gerbang kiamat masih jauh. Tapi ada tanda-tanda kiamat besar, maknanya dia sudah di depan gerbang, akan terjadi kehancuran alam semesta. Adapun tanda-tanda kiamat kecil kan banyak, dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, seperti umpamanya diangkatnya atau diwafatkannya para ulama. Diwafatkan para ulama bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil, yang dengan diwafatkan para ulama menyebarlah kejahilan dan ilmu pula diangkat. Atau umpamanya perzinahan yang merebak di mana-mana. Kemudian juga minuman-minuman keras yang sudah lagi tidak diharamkan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Atau anak-anak yang durhaka kepada orang tua, berlomba-lombanya manusia mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Kemudian juga waktu yang begitu cepat dan juga berdekatannya pasar, termasuk juga antara laki-laki dan perempuan sudah saling meniru. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, termasuk banyak fitnah di mana-mana, perang saudara antara kaum muslimin, dan itu sudah berlaku. Tapi tanda-tanda kiamat kecil seperti ini tentu masih jauh daripada kiamat besar. Karena kiamat besar itu ada tanda-tandanya, yang kalau datang tanda-tanda 10, maka wajib kiamat didatangkan Allah. Apa tanda-tanda 10? Ya, sudah saya jelaskan, dari munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian munculnya dukhon asap yang ada di langit, kemudian juga munculnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya binatang yang melata dari perut bumi yang bisa bicara, disusul dengan gempa di 3 tempat, timur, barat, dan jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang keluar dari Adan menggiring manusia sampai di negeri Syam. Kalau sudah 10 tanda besar ini muncul, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un." Maka ketika mereka melihat azab, maksudnya orang-orang kafir, kapan itu? Tentu pada hari kiamat. Dan itu sudah mendekati kepada mereka. Tiba-tiba si'at wujuhul ladzina kafaru, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Wa qila, dan dikatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu engkau minta. Karena begini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sudah katakan mereka tidak yakin akan adanya kiamat, apalagi yakin akan adanya hari kebangkitan, sehingga mereka selalu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu tidak mungkin terjadi, mustahil dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa hari itu pasti terjadi, dan Allah gambarkan bagaimana wajah-wajah mereka ketika dia dihadapkan dengan azab Allah kelak pada hari kiamat. Baru mereka mengalami penyesalan. Karena begini ikhwan, kalau kita ini di dunia kemudian yakin bahwa akan terjadi hari kiamat, kalaupun kita tidak mungkin merasakan kiamat, tapi kita akan yakin bahwa kiamat itu datang. Dan setelah terjadi kiamat, kita akan dibangkitkan dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Kalau kita meyakini dua perkara ini, kiamat akan datang dan setelah kematian ada pertanggungjawaban, sebenarnya kita tidak rugi kalaupun itu tidak terjadi. Umpamanya, ya, saya yakin kiamat itu ada. Saya yakin bahwa setelah kematian ada kehidupan. Akhirnya saya pun sholat, saya pun puasa, saya pun zakat, saya pun sedekah, saya pun silaturahim, saya pun baca Quran, saya pun silaturahim, dan begitu seterusnya. Banyak mengamalkan amalan-amalan untuk akhirat. Kemudian Allah cabut nyawa kita. Tiba-tiba setelah dicabut, tak ada pun yang dikatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Kira-kira nih, rugi enggak kita ini beriman kepada kehidupan setelah kematian, padahal setelah mati rupanya tidak ada itu semuanya? Kan tidak rugi. Di lain waktu ada orang yang kemudian tidak yakin, tidak ada tuh kiamat, tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada kebangkitan itu. Akhirnya dia mabuk, akhirnya dia zina, akhirnya dia maksiat, akhirnya dia melakukan kemungkaran. Kemudian dia mati, rupanya ada rupanya kehidupan setelah kematian. Kira-kira dia di hadapan Allah mau ngapain dia? Kan rugi jadinya. Yang dia ingkari selama ini rupanya ada. Baru dia kapok, baru dia menyesal, baru dia ingin kembali ke dunia dan mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya wis kasep itu. Sudah enggak mungkin lagi dia kembali ke dunia kan. Itu masalahnya. Kan enggak ada ruginya kita ini kemudian yakin bahwa akan terjadi hari kiamat, akan terjadi hari setelah kematian, kehidupan setelah kematian, adanya kebangkitan. Kalaupun tidak terjadi, maka kita tidak ada ruginya. Apalagi kalau terjadi, maka kita akan untung dengan ibadah kita. Tapi orang-orang yang mengingkari ini, akhirnya mereka tenggelam dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Tahu-tahu ada kehidupan setelah kematian, baru dia kapok. Disinilah orang-orang kafir digambarkan dalam Al-Quran, wasi'at wujuhul ladzina kafaru. Maka orang-orang kafir pun mereka merasa muram saat wajah mereka melihat azab ada di hadapannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang gambaran-gambaran wajah orang-orang kafir pada hari kiamat.
Pertama Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddan alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, maksudnya orang kafir. Muka-muka mereka menjadi hitam. Muka-muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya? Dari sini kita tahu bahwa wajah orang-orang kafir itu mereka akan menghitam. Itu makna dari kalimat si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru maknanya orang-orang kafir itu akan menghitam wajah mereka. Dan itu banyak digambarkan dalam Al-Quran. Seperti Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang terang berseri-seri, ada juga wajah yang menghitam dan menggelap. Itulah wajah orang-orang kafir. Bahkan wajah mereka dipenuhi dengan kegelapan, penuh dengan debu karena penyesalan. Allah katakan wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pula muka-muka orang-orang kafir pada hari kiamat itu tertutup debu sehingga gelap. Dan ditutup lagi penuh dengan kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wujuhu yauma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras di dunia, bahkan kepayahan, ujung-ujungnya Allah masukkan ke neraka yang panas, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah gambaran wajah-wajah orang kafir, penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyesalan. Bagaimana tidak menyesal, ikhwan? Pertama, mereka akan digiring dengan cara yang kasar. Allah katakan dalam surah At-Tur 13-14, yauma yud'auna atau yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka akan didorong ke neraka jahanam dengan sangat keras dan kasar. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Ini nerakanya sudah ada. Jadi mereka akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Dan mereka berwajah muram karena tahu apa yang akan mereka dapati ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka. Mereka akan digiring dengan kasar. Yang kedua, mereka akan digiring secara berkelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka, dibukalah pintu-pintunya. Kemudian apa yang terjadi? Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka. Ini orang-orang kafir sudah berada di gerbang-gerbang neraka, tinggal dicemplungkan saja ke neraka. Maka para penjaga itu akan berkata kepada mereka, bukankah dulu di dunia telah datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari diri kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian pertemuan akan hari ini, maksudnya hari kiamat? Mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami, namun telah tetap azab bagi orang-orang kafir. Mereka tidak bisa mengelak, mereka pasti diazab. Makanya ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka menjerit-jerit
kemudian mereka pun meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia dan ingin sadar kembali dan ingin beramal saleh, maka Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dulu aku kasih ke umur panjang, kemanakan umur itu? Sehingga yang terjadi hanya tinggal penyesalan demi penyesalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi setelah menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Allah katakan, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahman amanna bi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepadaku untuk masuk ke dalam sorga, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dan dari azab yang pedih ini? Asbab nuzul ayat ini. Jadi orang-orang kafir itu kan mereka sangat bermusuhan dengan Nabi. Mereka benci mati kepada Rasul dan para sahabat, sehingga mereka selalu berdoa kehancuran. Semoga si Muhammad itu mati, semoga para pengikutnya mati. Selalu orang-orang kafir Quraisy itu mendoakan seperti itu. Pokoknya mereka selalu mendoakan kehancuran. Makanya ketika mereka selalu mendoakan kematian dan kehancuran, Allah katakan kepada Rasul kita, katakan ya Muhammad kepada mereka, ara'aitum, tahukah kamu, bagaimana pendapat kalian, in ahlakani Allah wa man ma'iya, jika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan aku dan mewafatkan orang-orang yang bersamaku, maksudnya para sahabat, ya. Au rahimana, atau boleh jadi Allah memberikan rahmat kepada kami, memanjangkan umur, kalian tidak bisa menyentuh kami. Anggaplah, bolehlah kalian mendoakan kehancuran, kalian mendoakan kematian, akhirnya Allah wafatkan kami dan orang-orang yang bersama kami. Tapi tahukah kalian, akhir kehidupan kami di akhirat pasti masuk surga. Akhir kehidupan kami pasti masuk surga. Tapi akhir kehidupan kalian kupastikan masuk neraka. Makanya di sini Allah katakan, faman yujirul kafirina min adzabin alim. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab pedih? Tidak ada. Qul, katakan, dialah yang maha pengasih. Qul huwar rahman amanna bih wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalim mubin. Dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini sebagai bantahan kepada orang kafir yang selalu meminta azab kepada Rasul. Datangkan azab itu kalau memang ada, datangkan kiamat itu kalau memang ada. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan buktikan siapa yang berada di atas petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan. Tidak di dunia, di akhirat, ya. Maka Allah tutup ayatnya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu itu menjadi kering, tidak ada lagi air, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Ayat ini ditutup dengan bicara soal air. Kenapa ditutup soal air? Karena air itu segala sesuatu bisa hidup. Tanpa air orang mati. Tapi dengan adanya air semua bisa hidup. Lah air yang bisa menghidupkan semuanya. Manusia bisa hidup karena air, binatang bisa hidup karena air, tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena air. Kalau seandainya air itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu mendatangkan air itu? Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita syukuri, ya, dengan adanya nikmat air itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf ikhwan karena saya ada acara, saya harus cepat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.